Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Zalika Insani dan NIM 120 330 110 dari TPB 44. Nah, kali ini saya akan melakukan penjelasan tentang materi untuk tugas besar PKS. Nah, untuk menggunakan flowchart, pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi sebagai untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya memulai konsep variabel string, pilihan, dan ulang. Kemudian ada code sebagai output. Kemudian ada output yang pertama, yaitu nama, NIM, dan kelas saya sebagai identitas program yang saya buat. Kemudian selanjutnya di sini juga kita lihat ada bulatan atau yang bisa disebut sebagai konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga panah yang bisa disebut flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan pada program. Yang pertama ada output untuk membangun untuk untuk yaitu volume kubus, untuk menghitung volume kubus, dan yang itu ada output yang kedua yaitu untuk menghitung volume balok, dan yang ketiga untuk menghitung volume prisma segitiga. Terus ada yang keempat yaitu keluar jika ingin keluar dari program, dan juga output pilihan sebagai pendeklarasian untuk memilih pilihan program yang ingin kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil, yang dimana berfungsi sebagai pengumpulan nama variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung volume kubus. Nah, pilihan yang pertama untuk menghitung volume kubus. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan sisi kubus itu sendiri sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari volume kubus tersebut. Kemudian kita masuk pada pilihan yang kedua, yaitu mencari volume balok. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan rumus balok seperti yang saya masukkan di sini, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya pada pilihan yang ketiga, yaitu volume prisma segitiga. Sama halnya seperti pilihan yang pertama dan kedua. Pilihan sebelumnya, di sini juga kita diminta untuk memasukkan rumus dari volume prisma segitiga tersebut. Kemudian setelah ketiga pilihan tersebut sudah dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assign. Yang berfungsi sebagai pernyataan tugas atau menghitung program yang kita masukkan, serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Dan yang terakhir yaitu pilihan keempat. Kalau kita ingin mengulang program tersebut, jika memasukkan pilihan selain 1 sampai 4, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak ingin mengulang program tersebut, pilihlah tidak. Nah, kali ini kita akan coba untuk mencet atau mencoba flowchart ini, yaitu tikeran. Nah, kemudian kita misalnya ingin menghitung volume kubus atau ingin mengetahui volume kubus itu berapa, kita pencet nomor 1, enter.
kemudian masukkan sisi dari kubus yang kita ingin ketahui volumenya. Kita misalkan sisinya 4. Nah, keluar hasilnya. Volume kubus dengan sisi 4 yaitu 64 satuan volume. Dan begitu juga untuk nomor 2, pilihan 2, 3, dan 3. Nah, untuk C++ nya sama seperti flowchart sebelumnya, kita di sini memasukkan kita mulai program kita untuk ketik include IO stream, include string, dan using namespace in main. Selanjutnya kita ketik code di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file, yaitu ada, bisa kita lihat sendiri. Nah, setelah itu bisa ketik endl untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya kita ketik pilihan di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Deklarasikan while sebagai program pengulangan. Setelah itu ketik code pada pilihan 1, 2, dan 3 untuk ditampilkan atau output data. Pilihan 1 untuk mencari volume kubus. Pilihan kedua untuk mencari volume blok. Mencari ketiga untuk volume prisma segitiga. Nah, kita jika ingin mencoba program tersebut, kita bisa mengklik F11 atau compile and run untuk mengetahui program yang kita input itu sudah benar atau tidak. Kita coba. Nah, kita akan memilih untuk menghitung volume balok. Kita mencet nomor 2. Bentar. Nah, masukkan panjang balok. Kita misalkan panjang baloknya itu 4. Lebar balok 2. Dan tinggi balok 3. Nah, volume balok dari panjang 4, lebar 2, dan tinggi 3, yaitu kita dapat 24 satuan volume. Jika ingin mengulang sama, kita tinggal memasukkan nomor yang kita ingin ketahui volumenya atau tidak, atau sudah cukup untuk kita mengetahui volume yang ingin kita ketahui. Kemudian untuk materi selanjutnya yang saya ambil fisika, sebelumnya matematika. Akan membuka file terlebih dahulu. Nah, kemudian, pertama-tama di sini ada start, di mana program ini digunakan untuk kita memulai program, sama seperti sebelumnya. Kemudian declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan digunakan. Kemudian saya memilih string pilihan dan ulang lagi. Output nama, NIM, dan kelas. Itu perkenalan saya. Sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, terus yang pertama saya ingin output yang pertama yaitu tegangan, output yang kedua itu kuat arus, dan output yang ketiga adalah hambatan.
Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk mengikut program yang saya inginkan. Selanjutnya sama seperti sebelumnya dari array. Nah, pilihan satu itu untuk menghitung tegangan dan masukkan rumusnya. Pilihan kedua juga untuk menghitung kuat arus, masukkan rumusnya. Dan pilihan ketiga untuk menghitung ambatan, masukkan rumusnya sama seperti sebelumnya. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah, dapat kita lihat bahwa di akhir ketiga program tersebut ada kotak kuning, yaitu sign yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program yang dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Dan yang terakhir, jika kita ingin mengulang program tersebut, kita memasukkan pilihan 1 sampai 3, maka program tersebut akan mengulang kembali. Kita juga bisa memilih ya, dan jika tidak ingin mengulang lagi kita bisa memilih tidak. Kita coba untuk merun pilihan ini, flowchart ini, agar kita mengetahui apakah berhasil atau tidak. Nah, kita akan memilih pilihan nomor 3. Nah, masukkan V-nya. Kita coba 6. Kita masukkan kemudian I-nya. Kita masukkan 8 sebagai contoh. Nah, kemudian diketahui hambatannya atau R, yaitu 0,75 ohm. Jika ingin mengulang, ketik iya. Jika akan dihadapkan kembali kepada pilihan lagi 1, 2, atau 3. Nah, jika tidak, kita ketik tidak. Kemudian untuk C++-nya, kita buka dulu filenya. Nah, untuk memulai program kita ketik include IOString, include string, dan using namespace, dan in main. Selanjutnya kita ketik code, di mana code digunakan untuk output data yang ditampilkan saat compile file. Setelah itu ketik enter untuk mengirim data tersebut. Selanjutnya ketik in pilihan di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Deklarasikan while juga sebagai program perulangan. Setelah itu ketik code pada pilihan Anda, yaitu 1, 2, dan 3. Untuk ditampilkan atau output datanya, yaitu pilihan ke-1 yaitu untuk mencari nilai tegangan, dan yang kedua untuk mencari kuat arus, dan yang ketiga untuk mencari hambatan. Seperti sebelumnya, masukkan rumus masing-masing yang ingin kita cari. Kemudian ketik if else pada pilihan ketiga untuk program 6 selesai. Jika lain pilihan 1, 2, 3, maka data akan menampilkan kode error. Dan untuk mengakhiri program, ketik enter. Kegunaan program ini untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar, dalam menghitung dan mencari nilai pada hukum Ohm. Selanjutnya, kita menjalankan program tersebut dengan cara mengklik F11 atau compile and run untuk mengetahui program yang kita buat itu atau yang kita input itu sudah benar atau tidak. Saat sudah di compile and run, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita masukkan pilihan, misalnya kita akan menghitung tegangan. Kita ketik nomor 1, enter. Nah, masukkan I-nya kita misalkan 2, dan masukkan R-nya, yaitu kita masukkan coba 4. Nah, ditemukan hasilnya yaitu tegangan atau volt, yaitu 8 volt. Jika kita ingin mengulang, ketik iya.
Jika tidak ingin mengulang, kita ketik tidak. Tidak. Dan exit. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan materi dan materi untuk tugas besar komputer ini. Maafkan saya jika ada kesalahan kata atau gangguan terlalu suara kecil, suara saya kecil atau terlalu noise di sini, terlalu berisik. Maafkan saya hanya mengejarkan ini semaksimal mungkin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.